happy. Cuman saya selalu dibilangin bahwa pesannya papi saya, kalau dikasih senang jangan terlalu guna, kalau dikasih sedih jangan mengeluh. Hidup itu sudah diatur nak, gitu. Pasti gitu Mbak Sofi. Kamu mau puncak popularitas sampai di mana pun Allah sudah diatur jodohnya nanti gitu. Saya ingin melihat anak saya menikahkan anak saya gitu. Makanya dari dulu tuh dikejar. Udah usia saya udah Ya, kamu termasuk 30. yang usia, maaf kata ya, di masyarakat Indonesia, apalagi di area penyanyi dangdut, Iya. yang biasanya muda sudah dinikahkan gitu Iya. ya. Biasanya nggak semua. Iya. Kamu termasuk yang agak terlambat ke dalam permainan itu. Iya. 32 tahun Yes, baru menikah. Baru menikah. Kenapa itu? Nggak semua. Iya. Kamu termasuk yang agak terlambat ke dalam permainan itu. Iya. 32 tahun Yes, baru menikah. Baru menikah. Kenapa itu? Karena saya kan senang berkarir, ya kan, kontrak kerja, kita harus rekaman semua. Pokoknya itulah kejar targetnya itu harus keluar album. Gini, zaman dulu itu kan masih zaman CD, Iya. apa pokoknya harus inilah ya, targetnya itu harus Targetnya harus tercapai. tercapai. Iya. Sempat satu hari tuh, apa saya bilang gini, kapan menikah? Papi yang nanya. Ya. Oke. Entah dulu deh, gak mikir gitu. Waktu itu umurnya papi saya berapa ya? 57-an atau 58? Nggak, tapi udah pernah pacaran pada saat itu? Cuma nggak dikenalin? Udah pernah. Oh. Cuman ya putus gitu Putus, kan. oke. Kalau saya udah dikhianatin kan nggak mau Mbak Sofi. Apalagi kan saya mau bawa ke jenjang pernikahan waktu itu sama pacar saya. Jadi benar-benar kamu filter ya? Iya, jadi udah saya bilang, kapan mau nikah, kata papi saya. Nggak mikir, namanya gimana sih kalau kita lagi hype banget terus udah nyanyi kesana kemari kan nggak mikir kita mau nikah atau gimana tuh. Nanti Lapi gini-gini, ada satu patah bilang ini, nak, sampai di mana mau mencapai titik popularitas? Papi ini hanya punya anak cewek satu-satunya, mumpung papi masih panjang umur, papi ingin banget nikahin sampean, maksudnya sampean tuh bahasa halusnya kamu gitu kan. Saya pingin nikahin anak satu-satunya anak perempuan gitu kan, biar nanti lega. Mumpung papi masih panjang umur, kalau sampai papi nggak ada, sama belum nikah gimana? Tanggung jawab papi nikahin anaknya gitu kan. Nggak dulu ya pi gitu. Itu mikir saya sudah mulai. Dari papi ngomong gitu, saya sudah mikir langsung tep gitu. Mau sampai di mana mencapai popularitas? Sampai ditanya begitu. Apa udah nggak berkata cukup ya Allah terima kasih? Ya cukup pi, terima kasih gitu kan. Maksudnya duluan pingin populer, sudah populer kasih Allah. Terus sekarang kan udah waktunya ibadah untuk menikah gitu. Tunggu lah pi, saya tuh mengkot gitu loh gitu. Itu Karena pasti kepengen kerja atau takut nggak dapet orang yang sebaik papi? enggak, maksudnya Papimu kayaknya dari kamu cerita tuh betul-betul kepala keluarga yang agamis sangat banget. dan spiritual gitu ya. Iya. Kan kalau kita udah pacaran terus disakitin, rasa sakit gitu. Nggak ingin lagi menemukan sosok yang baru. Iya. Saya nantilah jodoh yang nentuin Allah gitu. Entah, nggak tahu, sudah usia sudah seperti itu. Udah telat lah ya. Saya sering show Mbak Sofi di acara kepolisian, acara TNI, acara kejaksaan, acara kementerian tuh sering banget dulu diundang tuh. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah pernah mengundang saya, terima kasih banget. Tapi saat saya, mungkin ini jalannya, saat saya nyanyi acara HUT Bayangkara di Polda Banten, disitulah awal saya ketemu sama Si abang. Batak kan Pulungan Iya, tuh ya? Abang Pulungan. Jadi saya nggak ngerti, saya tuh kalau nyanyi Mbak Sofi, tujuan saya nyanyi, saya nggak ada tujuan lain selain nyanyi. Saya juga nggak nyari jodoh, saya juga nggak ngincer siapapun. Saat saya diundang nyanyi, pokoknya saya nyanyi aja, menghibur, selesai ya sudah, balik ke rumah, sudah itu aja. Tapi kok ini lain, si Mas Tri ini yang ngejob saya,
Terus Yang ngasih jobnya? iya, Oke. ngejob saya acara HUT Bayangkara karena pada waktu itu belum menyampaikan kalau permintaan dari Ibu Ketua Daerah, Ibu Kapolda meminta untuk Mbak Ut bernyanyi di acara HUT Bayangkara. Oke lah, saya oke. Nah, terus dari situlah melihat saya gitu kan. Nah, saya ngeliat kok ini kan pakai baju itu preman, pakai baju. Oh, dia nggak pakai seragam. Nggak pakai seragam. Saya pikir kan panitia ya. Kamu pikir panitia. Panitia ganteng ya gitu ya. Ini tanya-tanya gitu kan, udah diem gitu di pojokan. Yang sombongnya suamiku itu adalah waktu itu ya, Mas Tri itu nggak mau foto sama saya. Masa? Padahal ngefans sama saya tapi nggak mau foto sama saya. Justru itu yang bikin kamu penasaran kali. Kok semua orang udah foto sama saya, kenapa dia diam saja? Jadi waktu itu tuh saya masih ingat Bapak Dirkrimsusnya itu bersama Ibu itu foto. Kebetulan saya ditaruh di ruangan Bapak Dirkrimsus pada waktu itu ya kan. Sama Ibu kita foto. Pak Kapoldanya sama Ibu juga foto gitu kan. Nah, pada waktu itu tuh kalau kita foto, karena saya tuh kan kalau kita foto ini Bapak Kapolda, ini Ibu, baru saya samping Ibu gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang Mbak Ut di tengah, tapi tetap saya nggak mau. Nuwun sewu Ibu, saya di samping Ibu aja gitu kan. Jadi kan biar indah kan gitu kan. Udah. Terus malah, sini Mbak Ut gitu kan. Ada satu ibu-ibu polwan tuh, ini namanya Pulungan, ini dia itu nggak punya pacar gitu kan. Terus saya kan bingung kan, saya nggak ngerti gitu. Ini nggak punya pacar, dia mau cari jodoh gitu kan. Ini saya kenalin, Pulungan sini foto. Gini doang dong. Di pojok. Gini tuh maksudnya nolak? Nolak, terima kasih. Maksudnya nggak mau foto. Terus sampai Pak Dirnya bilang kan, karena beliau tuh di reskrim waktu itu kan. Jadi, Pul sini kan foto sama ini Mbak Ut. Nggak mau dong. Sama aku tuh langsung gini, awas kamu ya gitu kan. Ih dasar ya, sebel deh. Sebel banget sampai ke hati. Ih ya ampun, gitu kan, gitu amat sih gitu. Tapi kok pura-pura gitu ya gitu kan, sebel banget dan udah nggak mau ngomong lagi saya sama dia. Saya bilang, Pak makasih ya ini gitu. Oh ya Mbak gitu. Terus minta lah pin BB. Siapa? Suami saya begitu acara selesai, Mbak boleh nggak minta pin BB? Kali aja nanti Mbak show di sini bisa hubungi saya. Oh boleh Pak gitu ya. Saya manggilnya Pak dong, karena kan umurnya waktu itu beliau kan 34. Ya kan 34 kan secara kan kalau sudah udah saya pikir udah menikah kan gitu kan ya. Oh udah menikah nih gitu kan, maksudnya ya nggak berani lah Mbak Sofi kalau namanya kita perempuan anak gadis itu deketin seseorang yang sudah menikah itu kan nggak boleh gitu kan ya. Akhirnya ya udah bener dong, nggak lama BB zaman BB pink kan, aku bilang gitu kan, tahu aja kalau saya mau show di situ kan. Saya waktu itu mau show di acaranya Pak Wali Kota Serang, Banten juga kan gengnya. Terus akhirnya ya udah begitu ini langsung udah dia ini Pink, nanti saya kawal ya begini serius dong. Aku nggak ngerti dia itu siapa, polisi tapi nggak pakai seragam, serius. Nah saya kan nggak tahu gitu loh. Maksudnya itu kan kalau di saya itu kan maksudnya kalau polisi itu kan biasanya kan pakai seragam. Iya, ya kita kan? tahu lah ya kalau pakai seragam, misalnya di lantas ya pakai seragam lantas. Nah, tetap tapi kan ada pakai aksesorisnya, kopelnya apa segala. Saya bilang kok nggak pakai seragam ya? Ini ngawal kok. Saya pikir tuh ya polisi apa bukan gitu ya. Polisi tapi polisi apa ya namanya gitu kan. Karena saya memang kurang tahu ya. Kalau di kepolisian saya tuh taunya ya yang polisi yang berseragam gitu loh. Ternyata di kepolisian tuh ada yang nggak pakai seragam kayak misalnya Krimsus, Intel itu ternyata nggak berseragam. Lalu saya dijelaskan sama suami saya setelah menikah itu. Ya udah. Tapi waktu itu nggak tahu, nggak berani nanya juga. Nggak tahu gitu kan. Nah saya tuh kan jalan, kan dikawal. Polisi kan berjejer pakai seragam. Nah ini baru polisi nih karena pakai seragam. Nah kamu ini siapa gitu kan, kok nggak seragaman? Ini lucu, serius lucu. Tiba-tiba dengan PD-nya kan saya dikawal kan. Saya tuh dikawal mami saya terus loh Mbak So. Ya Allah nyanyi dari ujung kulon ini anak gadis saya selalu ikut. Saya tuh selalu cium tangan mami sebelum manggung ke atas minta doanya. Jadi mami saya tuh doa, saya nyanyi sampai selesai baru berhenti doa gitu. Nah, mami saya turunlah sama saya. Nah, si manajer saya tuh di depan saya terus ini Mi ayo. Nah, ya udah gitu. Begitu jalan di belakang saya itu si Mas Tri. Ngawal saya. Lah kan ngawal di belakang kan aneh. Di belakang saya. Polisi kan udah berbaris nih. Pakai seragam semua tuh. Terus dia tuh hormat gini kan. Hormat gini terus saya tuh makasih Pak, makasih.
Sumpah norak banget ya. Begitu dong, kan saya bingung. Ih, Pak polisinya baik banget ya. Makasih Pak. Nah saya juga ramah sama polisi itu kalau karena nyanyi kan pasti polisi banyak kan. Makasih Pak. Begitu barisan habis, kok ini ya, kok nggak dilepas gitu. Masih hormat sama siapa? Belakangmu. Si bapak. Kirain ke kamu ya? Kirain ke aku. Aku malu sih. Terus tiba-tiba nggak, biasanya kan Pak polisi tuh nggak ada, hormat tuh nggak ada. Kalau ngawal tuh maksudnya ngawal aja. Ini Mbak kasih jalan, dibuka jalan gitu kan. Kok gini? Nah, ini tiba-tiba kok begitu saya turun mobil udah berjejer, langsung dia gini kan. Makasih Pak. Kalau nggak salah ada 10 polisi berjejer. Kamu makasih. Tahu nggak sih? Sumpah, aku langsung makasih. Ya aku kan juga ini kan Mbak Sofi. Makasih Pak, makasih. Jadi satu-satu tak makasih. Kok nggak turun-turun ya gitu kan? Aku lihat ke belakang, si manajerku bilang, tak. Kenapa? Belakang. Siapa belakang? Ternyata si abang pulungan yang dihormati. Ya, aku nggak ngerti kan Mbak Sofi gitu kan. Oh gitu. Oh ya udah diem aja. Dari situ tahu, tapi saya nggak cari tahu dulu Mbak Sofi. Orang namanya saya nggak mau serius kok gitu kan, awalnya nggak mau serius, cuman berteman aja. Tiba-tiba ya udah datanglah dia BB-an gini bla bla bla, udah lama terus udah gitu. BB-an sebagai temen ya? Sebagai temen. Lagi show di mana Mbak? Gitu aja sebagai ya? Temen. Terus dia marah tuh. Pernah tuh ini Mbak Sofi. Aduh padahal belum jadi istrinya loh ya. Bingung kayak mana itu. Aku bingung lihat abang satu ini ya, diam-diam tapi cemburu banget. Saya ini kan ada show keliling brand rokok. Kebetulan di area Serang. Ya kan? Semua band itu tampil waktu itu, tapi berbeda daerah. Dipecah satu hari berapa band banyak. Terus saya nyanyi di situ ada berapa band tuh, 2. Terus vokalisnya itu ngobrol. Udah kenal sama saya baik dekat. Ngobrol, ketemu, "Hey, Nyunyut. Hai." Biasalah ya kita cepika-cepiki. Biasa. Begitu itu langsung marah. Oh ya, di BB dong kau. Kena BB kau. Bukan di BB lagi, orang dianterin ditungguin. Oh. Langsung begitu ya caranya salaman. Iya, teman dekat. Komen, maksudnya dia komen tapi di hadapan wajahmu. Oh gitu ya caranya. Iya. Kalau jadi ketemu kawan gitu. Udah nggak ada ini. Itu kan teman-teman semua gitu. Ya tapi nggak begitu kali gitu. Cemburu. Hey, abang, sabar dulu abang. Hai gitu kan. Jadi seru banget gitu kan. Terus tapi kan, dari situ kamu tahu dong dia ada rasa. Iya ada rasa. Terus udah gitu pertama ngajak nikah. Oh langsung? Nggak ada angin, nggak ada hujan, geledak kan. Mau nggak nikah sama Mas? Oh itu kayak Pak Pongki. Nggak ada geledek, nggak ada hujan. Keren. Juga. Ya tapi kan itu Batak ya, jelas ya. Ini Jawa loh. Kok dia nggak ada? Jawa juga jelas-jelas loh. Nggak ada ini gitu. Tiba-tiba mau nikah sama saya, gimana maksudnya? Suami saya tuh mau nggak nikah sama saya? Hah? Udah kayak kan? Hah? Pas lagi show dia ngawal terus ngomong lagi? Pas hari biasa. Hari biasa, oke. Kita ketemu itu, dia kan lihat saya itu selalu make up. Karena kan biasa nganter show, maksudnya bukan nganter ya, maksudnya ya pas posisi di daerahnya aja gitu. Daerahnya. Jadi saya dandan make up itu. Jadi belum pernah melihat saya saat tidak pakai make up. Oke. Janjian lah kita. Begitu janjian di Lipo Karawaci, di bundaran itu loh ya. Oh iya. Nah, kan aku tinggal di Lipo tuh. Begitu janjian, ketemu saya sama manajer saya sama adik saya, bertiga kita. Tetap kamu datang bertiga ya? Saya nggak mau sendiri, nggak mau Mbak Sofi, maunya sama manajerku kalau nggak adikku, bertiga. Begitu datang, aku kan nggak pernah kunciran kan, rambut panjang tak untel-untel aja pakai kacamata udah. Tiba-tiba dong, Mas Tri tuh datang dong. Oh my god, gitu kan. Kan stylenya dia itu kan emang stylenya yang gimana sih, cowok yang lurus, yang nggak mau macem-macem, nggak mau aneh-aneh. Pokoknya gue pakai ini nyaman ya udah, buat sholat nyaman. Saya pakai celana yang gombrong-gombrong itu loh. Oh jadi biasa banget ya? Biasa banget. Terus aku bilang hah gitu kan. Begitu ketemu aku langsung kaget, hah. Dikira saya gitu. Iya, aku nggak dandan. Ya gini kalau nggak dandan jelek kan wajahku gitu dong. Enggak. Coba Mas tebak umur berapa? Ditebak umur saya 21 katanya. Padahal umurku 27. Pada saat itu udah 27, ya. 28. 29, Mbak. Dan bilang, "Oh ya, aku 29." Loh, masa kok kayak 21 gitu kan.
kaget kan, kok cuman pakai kaos oblong, celana sobek-sobek gitu kan. Cuman celana sobek-sobek itu dari lutut Mbak ke bawah, bukan ke atas enggak. Begitu lihat udah makin tertarik. Ya udah kita BBM-an gitu. Cuma bilang kalau serius ya datang aja ke rumah orang tuaku. Kamu ngomong gitu? Iya. Oh, kau juga sih nantang. Saya pikir kan dia kan bercanda. Cuman sebelumnya datang ke rumahku tak tes dulu, saya telepon. Dia telepon, "Mas, keluarganya di mana?" Sekarang kalau umur 34 belum nikah itu kan bullshit banget sih. Kayak mikirnya, ngerti nggak sih? Kenapa ya? Gini loh, mungkin kalau anak musik umur 40 belum nikah, aku masih wajar. Karena dia happy dengan ciptain lagu apa segala bla bla. Aku percaya itu. Tapi kalau sosok yang sudah berseragam, umur 27 aja udah didipin orang gitu. Ya kan apalagi umur 34, masa belum nikah kan nggak mungkin gitu loh. Orang udah dari lulus dari akpol aja udah kadang-kadang udah dinikahkan gitu kan. Saya bilang, "What's your problem ya?" gitu. Nanyanya lucu. "Mas, keluarganya di mana?" Gitu. "Oh, keluarga saya ada di Jati Bening, Mbak." "Oh, di Jati Bening, anaknya berapa?" "Maaf Mbak, saya belum punya anak." "Oh, maaf ya Mas, maaf, nanti tak doain cepet punya anak," gitu. "Saya belum nikah." "Oh, belum nikah," gitu kan. Terus penasaran, "Belum nikah? Oh, masa?" gitu kan. Terus saya tanya, "Kenapa kok belum nikah?" gitu. Ternyata menjelaskan, kan kakaknya poluan. Nah, dia bilang, "Kakak saya belum menikah, Mbak. Jadi saya tidak boleh melangkahi kakak saya. Gitu. Karena kakak saya perempuan," gitu kan. Karena mamanya Jawa kan, Purworejo. "Oh, gitu." Akhirnya kakaknya menikah 2011, ya itulah 2014 kalian suami menikah. saya ketemu saya baru 2015 menikah. Harusnya 2014 nikah itu, saya nggak mau. Nggak ya, nanti dulu ya, saya undur gitu kan. Papi saya marah, "Jangan mainin anak orang. Kalau suka bilang suka, kalau enggak, saya nggak suka anaknya papi mainin anak orang gitu, kasihan gitu kan." Nah, biar dia cari yang lain, digituin dong aku. Dia nggak buang waktu. Nggak usah mainin anak orang gitu kan. Aku bilang, "Pi, kenapa? Ini loh Pi, polisi ini, tapi kenapa?" gitu kan. Dia bilang, kan ke rumah tuh, "Suka?" "Enggak, belum Pi." "Kenapa?" "Agak hitam," gitu. Aku ngomong jujur ya. Kita kan biasa di dunia entertainment semua orang kayaknya ini ya, terang, celing gitu kan. Iya. Orangnya agak hitam banget gitu kan. Aku tuh bilang, aku ngomong apa adanya. "Emang kenapa?" gitu. "Coba lah Pi, nanti kalau papi ketemu, hitam banget Pi. Ya jangan dilihat orang tuh, jangan fisiknya, yang penting sini," gitu kan. Bener tuh Bapak. Ya, Bapak bilang, aku bilang, "Gimana Pi, anaknya soleh ini." Disuruh waktu ke rumah itu disuruh sholat di ruangan kami, di rumah kami. Nggak mau itu. Terus katanya, "Maaf Pak, ada masjid atau yang dekat sini?" "Oh, ada Mas ini." Ya udah berangkatlah berdua itu sholat. Bapak sama Mas Tri waktu itu udah datang ke rumah. Papi saya tuh feelingnya kuat. Ini orang soleh gitu. Iya. Ya. Kenapa Pi? Iya. Masalah hitam itu nanti bisa hilang kata gitu kan. Katanya gitu, lucu deh. Aku tuh kan ngomong apa adanya. Masalah hitam tuh nanti bisa hilang, bisa mengelupas. Yang penting dirawat sama istrinya gitu. Aku bilang, "Tapi Pi, aku takut," gitu kan. "Aku takut dibentak-bentak," gitu. Enggak. Karena galak orang angkatan gitu. Enggak galak sih, maksudnya mukanya aja garang. Ternyata enggak galak sama sekali. Terkesan galak. Tapi enggak, orangnya baik kok, beriman kok saya lihat, soleh kata. Jadi kalau papi ngelepas anaknya papi ke laki-laki yang soleh, itu papi, dan nanti kalau ditinggal papi itu tenang. Sudah ada yang mengarahkan anak saya, sudah tenang, sudah nggak usah. Orang itu ya nggak butuh ketampanan, yang penting tanggung jawab, setia, jujur sama sampean gitu, sama saya gitu. Itu papi yang karena hatinya sudah sama Tuhan. Aku nggak tahu kenapa Mbak Sofi, sumpah aku ini udah bener-bener, aku tuh udah ada kesel. Udah tambah disuruh gitu, tambah udahlah sama dia aja. Iya enggak Pi, gitu dong, enggak Pi. Begitu tahu nggak yang bisa ngenain saya itu kata-kata apa? Apa? Satu patah. Bilang gini, "Nanti ketemuan ya." "Oh iya, ini kan satu malam minggu ya." Pas bulan Ramadan. "Ketemuan ya, ini kan malam minggu ya, nonton aja yuk, nonton," gitu. Ini kan malam minggu. "Nonton aja yuk, nonton," gitu. "Oh iya, ya udah nanti saya pesenin tiketnya." Nonton jam 7 aja. Maksudnya kan kalau jam 7 kan bisa panjang waktunya, ketemunya sampai jam 10 gitu kan. "Jangan," gitu kan. "Loh kenapa? Ini kan malam minggu."
Loh ini kan bulan Ramadan, harus terawih dulu, selesai terawih kita baru nonton. Nggak giniin aku, loh aku nanya kan waktu dulu, nanti aja nggak apa-apa kan ini apa namanya terawih itu kan yang wajibnya puasa ya, terawih sunnah, tapi kalau dijalankan juga baik. Tapi sekali kan nggak apa-apa bolos, saya sampai bilang gitu loh. Sekali nggak terawih bisa kan kita nonton Sabtu malam Minggu biar panjang. Dan nggak mau tahu nggak kata-katanya, sumpah itu bikin saya langsung jatuh hati. Dek, kita itu bersyukur loh masih dikasih umur panjang bertemu dengan Ramadan. Alangkah indahnya kalau kita puasa juga kita lengkapi dengan sholat taraweh. Nanti setelah sholat taraweh kita baru nonton. Karena maksudnya kita masih bisa taraweh hari itu bersyukur. Siapa tahu tahun depan kita nggak dipertemukan lagi taraweh atau bulan Ramadan, kan artinya kita sudah dipanggil sama Allah. Langsung hatiku kelepek-kelepek. Oh ya Allah. Stop. Kau mencuri hatiku. Mbak Sofi, akhirnya dari situ saya nggak terima job Ramadan. Oh. Saya nggak terima job Ramadan yang sore. Saya teraweh selama puasa. Saya teraweh. Kan kalau kita 1 bulan kan pasti ada masa kita nggak bisa karena kan lagi PMS ya. Jadi kita 7 hari, 8 hari tuh nggak puasa itu ya. Udahlah itu kamu mau nonton mau apa terserah. Begitu selesai itu kita puasa, kita terawih, nggak putus terawih sampai menyambut Lebaran. Itu yang oh ya Allah, ya Rahman ya Rahim, terima kasih. Kok ingatkan aku melalui dia ya Allah. Demi Allah. Damai hatimu. Seneng banget ya Allah, bener ya Allah. Terima kasih, untung kita dipertemukan puasa Ramadan hari ini. Semoga kita dipertemukan lagi. Kenapa di bulan Ramadan nggak saya pergunakan dengan sampai menit terawih? Saya nggak boleh bolos terawih. Itu loh Mbak Sofi. Itu yang bikin aku sudahlah. Inilah orangnya. Begitu dari situ saya terawih. Saya umroh. Umroh saya tulis namanya. Tri Goparudin Pulungan. Ya Allah, saya bilang. Dan itulah kalau kita doa itu makanya ya, maka doa itu katanya minta yang baik-baik. Yang penting dia soleh, mencintaiku lahir batin dunia akhirat ya Allah. Tanggung jawab sama aku, sayang sama keluargaku ya Allah. Beneran dong. Dan akhirnya ya dikasihlah Mas Tri yang kena aja Mas, I love you full loh. Aku sudah happy dan aku udah ditunjukkan sama Allah dan ini jodoh dari Allah yang terbaik ya kan. Akhirnya apa? Saya jawabnya begini. Pria memimpin tidak dengan ketampanannya, tapi dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam memimpin, baik di keluarga maupun di pekerjaannya. Kan itu kan. Udah. Dihujat aku Mbak Sofi, begitu pengantin baru, dipikirnya komen-komen netizen gitu ya. Aduh. Tapi sebenarnya gini, ini another penasaran juga aku. Kau kan dari dunia entertainment nih ya. Biasa lihat apa-apa bling-bling. Sampai kadang-kadang kita pun jadi maaf dalam tanda kutip bodoh lihat orang yang kulit kayak tadi, kulit kok hitam, kusam apa. Ya mungkin kita aja keseringan digosok kali atau apa untuk muncul di TV ya. Harusnya manusia ya biasa aja gitu kan. Ada yang lebih coklat, ada yang putih, macam-macam gitu ya. Mungkin suamiku kepanasan kali ya. Iya di lapangan. Waktu di lapangan. Iya bener juga. Sementara standar industri membuat kita pikirannya bergeser. Nah, tapi akhirnya kamu menikah dengan seorang polisi gitu ya. Kan nggak mudah, beda loh dunianya. Yang satu lebih kaku, ada pangkat, ada apa namanya timing untuk kapan naik pangkat, kapan boleh sekolah, kapan boleh ini, kapan boleh itu. Sementara di dunia entertainment, everything nyala gitu. Lalu kamu harus masuk ke keluarga dan menjadi istri polisi yang sorry ya Ut ya, kalau menurut aku bukan yang nggak boleh. Ut kan kerja sendiri, punya kalau nyanyi juga dapat uang apa. Tapi kan tetap kita ikut suami. Dan suami ini bertanggung jawab, ada angkatan. Apa yang menggeser di isi kepalamu saat itu sampai berpikir, oke, harus terjadi adaptasi hidupku sekarang sebagai istri seorang polisi. Saya harus melepaskan Uut Permatasari menjadi Uut Tri Goparudin. Hidup saya tuh nggak mau cari tahu tentang sesuatu yang saya nggak perlu tahu dan tidak perlu mendengarkan sesuatu yang saya tidak perlu dengar. Artinya nggak usah melok campur urusannya gitu, tapi nggak. Rezeki gaji suami saya, ya kan, rezeki saya itu kita harus pergunakan sebaik mungkin. Kenapa? Saya jelaskan lagi Mbak Sofi, anakku masih kecil. 8 tahun dan 2 tahun. 2 tahun. Papanya
pensiun aja anakku mungkin baru masuk SMA. Aku kadang kalau tidur, ya Allah, kayak anakku cilik-cilik gitu, kadang nangis, kasih saya sama papanya panjang umur supaya bisa ngopenin anak-anakku ini loh gitu. Saya bilang ini anugerah terindah terbesar dalam hidup saya harus dijaga ini. Tiap kali mau berangkat sekolah, nah jadi anak baik ya, baik, soleh, ya rajin ya. Terus setiap kali kalau udah selesai sholat kan kita sholat berjamaah, kadang sama papanya, kadang sama saya. Mas Hafid, jadi anak baik ya nak, jadi anak soleh ya, sukses nanti dunia akhirat nak ya. Kalau saya kan setiap hari doa saya tiap pagi, nah kalau sekolah jadi anak baik ya, jadi anak soleh ya, jangan nakal ya. Doa saya mau anak saya itu jadi anak baik aja Mbak Sofi.